Oke, itu dia. Saya ke belakang dulu, baru ke Ibu ya. Sebentar, Bu. Terima kasih banyak. Dokter Indah, saya mau bertanya sedikit mengenai kebetulan anak saya umur 7 tahun, dia itu attention deficit and hyperactivity disorder, kemudian masih speech delay. Nah, saya mau tanya bagaimana kesempatan anak saya untuk pulih dengan menjalani stem cell ini? Terima kasih. Jadi kebetulan saya ini dokter kulit tapi yang bekerja di rumah sakit Brawijaya, pasien ibu dan anak. Itu saya punya pengalaman ibu. Semua pasien Brawijaya itu ada Alma ya. Alma itu kalau datang sudah menggaruk badannya, disiksa sendiri. Ada lagi Richard, kalau datang kepalanya dibentur-benturin kepala. Kemudian saya pegang, pada saat datang dia tidak mengerti, tidak mau komunikasi. Sudah suntik saja deh. Suntiknya terakhir tidak bisa dok, ini sulit sekali, intramuskuler nggak apa-apa. Datang kedua sudah, halo dokter, assalamualaikum. Jadi perubahannya luar biasa. Asal masih di bawah 9 tahun. Kalau sudah di atas 12 tahun itu sulit sekali. Kalau masih bayi yang Down syndrome, kemarin 2 kali saya suntik 0,2 sudah ngoceh dan matanya sudah berubah. Anak kecil kan dosanya belum ya cepat, Allah sendiri yang membantu dan langsung para malaikat. Ya kalau kita ini kan dosanya udah kebak, jadi mau dibantu hapus dulu dong dosanya gitu ya. Terima kasih kepada Dokter Endah. Akibat setahun yang lalu saya jatuh dan kemudian menjalani operasi bonggol, pasang titanium. Ternyata jalan saya sampai sekarang masih lincah. Baru pun saya sudah melakukan menjalani suntikan saraf dan melakukan fisioterapi. Apakah dalam hal ini bisa dilengkapi pengobatan saya dengan stem cell? Terima kasih. Insya Allah bisa dicoba, tapi memang kalau untuk orang tua lama ya ibu ya. Jadi kalau tulang kakak saya sendiri juga usianya sudah 73, kakak saya juga HMP dan trauma di belakang, semua dia juga mati. Dan dia nggak usah langsung aja, sekarang 3 kali sudah sangat bagus, kakak saya sendiri. Jadi bisa cepat gitu. Kalau nanti kita memang harus kembali. Jadi memang kenapa saya harus memilih sendiri, oleh karena saya itu mengerti isinya sistem itu apa. Saya kadang-kadang saya mix, ini harus dengan defect AP ini harus diganti dengan ini. Nanti akan saya tulis semua di komputer sehingga yang melanjutkan akan mengerti. Pertama memang saya harus melihat sendiri, karena saya mengenal isi-isi. Jadi mudah-mudahan bisa, kalau agak sulit ibu, mohon maaf, tapi itu obesitas. Ini ada hormon leptin yang mengganggu pekerjaan stem pasti lah ya. Kedua, ada inflamasi kronis stem cell. Jadi sel tulang itu sudah kuat dibimbing oleh sel-sel tulang itu. Untuk memudahkan itu biasanya pertama saya suntik pada persendian-persendian yang sakit untuk membuat inflamasi, untuk membuat yang sel lagi. Setelah dia menjadi sel mudah lagi karena dia terlukai. Orang akan kaget, dia akan berusaha. Stem cell mulai masuk, istilah dia mulai bekerja. Jadi kalau ada tensi dia suntik di intraartikularis, maksud saya bukan saya menyanyi dengan tulang, membuat dia sebagai inflamasi, meradang dulu. Oleh karena begitu ada peradangan, stem cell langsung booming ke tempat yang sakit. Ya, kalau kenapa kok anak kecil mudah sembuh? Oleh karena sel anak kecil itu immature, immature udah menerima apapun juga. Jadi kalau dia ditarik untuk menjadi stem cell, dia menjadi embryonic stem cell. Itu bedanya antara kita dan anak kecil. Ya. Belum, saya tidak pernah bisa 3, bisa 4, bisa 5, tergantung. Pada Dokter Indah, sebetulnya pertanyaan saya sama dengan saudara kembar saya. Jadi saya menderita penyakit tulang belakang, sudah kemana-mana juga tetap saja sakit dok. Apakah itu juga mungkin dengan melalui stem cell bisa? Stem cell dan dikit ya.
Sudah itu harus diikutin supaya dia bisa berjalan terus. Diikutin lihat di internet, berarti akan keluar semua, tinggal dipasang di mejanya. Aku melihat, oh tidak boleh nih, ada mangga tidak boleh tutup, roti tidak boleh, bakmi Gajah Mada tidak boleh, jangan. Dipasang di meja. Diikutin itu penting sekali untuk penyembuhan osteoporosis. Iya, oke, begitu ya. Bisa Bu, tapi mungkin prosesnya lebih panjang ya karena faktor usia juga. Saya ke belakang dulu, baru saya ke Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya hadir di acara ini yang mana untuk pencerahan yang kita yang mungkin nggak tahu jadi tahu yang disampaikan oleh Dr. Ida sama Dr. Rasuna. Ini dok, saya mau tanya, di kepala saya itu ada benjolan sebesar biji jagung dan saya ada ini juga dok, ada di mata sebelah kanan itu agak kurang, nggak bisa, kalau saya tutup sebelah itu agak nggak jelas, ngeblur, tulisan tuh ngeblur. Terus sama saya ada miom, karena operasi tahun 2005 miom saya diameter 14. Terus kemarin saya kontrol, tumbuh lagi ada diameter 5. Nah sekarang saya mau tanya sama dokter, dengan ngikutin terapi stem cell ini, apakah harus satu-satu, misalnya benjolan sini satu, miom satu, terus sama kata saya kurang mata saya gitu dok. Dan untuk masalah biaya, kemarin ke biaya mewakili yang ada di sini. Kan kita kan pengen sembuh tapi dengan biaya yang minim gitu. Karena kita belum tentu, walaupun penampilan luar, tapi belum tentu kita tuh bawahan di bawah kan gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu sama dokter. Terima kasih dok. Terima kasih Ibu. Kalau biaya, kalau Ibu bilang tidak mampu, tidak ditarik satu sampel itu biasa. Setiap saya menghasilkan 1000 Eppendorf, selalu 100 itu untuk zakatnya sel saya. Jadi di Solo itu tidak ada satupun orang di rumah sakit yang membayar. Emang saya bilang setiap pekerjaan itu ada zakatnya. Pekerjaan ini ilmu dari Allah, jadi pasti harus dipotong 10% untuk dibagikan pada orang tidak mampu, supaya kita bisa berkembang ilmu, ini tidak masalah. Tetapi menurut saya Ibu ya, dengan pengalaman dengan para dokter, teman saya dokter kandungan, kalau ada miom itu biasanya mereka yang menyuntikkan. Jadi saya beri stem cell-nya, Dek tolong Dek disuntikkan. Bagaimana dok? Ya itu kan punya alat untuk kandungan, ada itu dimasukkan langsung ke kandungannya, ke tumornya, sehingga tumornya hancur. Jadi lebih mudah daripada dengan intravena, oleh karena dia sangat padat ya. Dia membutuhkan myoderm, jadi mesoderm. Mesoderm itu sangat sulit ya, tumbuhnya mesenkim sangat sulit untuk amnion. Tapi biasanya saya kerjasama dengan para dokter kandungan untuk kalau berbentuk miom atau kiste langsung disuntikkan di kandungannya. Tentu beliau yang pandai-pandai, saya tidak bisa menyuntikkan. Jadi kalau memang Ibu tidak mampu, Ibu tidak masalah untuk itu. Silahkan Ibu menyampaikan tidak mampu, tidak masalah. Terima kasih. Oke, silakan Mas. Selamat siang Bu Ida dan Dr. Rosna. Saya Budi. Saya sempat sudah mengambil pengobatan anak saya. Anak saya mengidap penyakit atresia hepatik yang memang sudah terapi selama 3 bulan. Cuma lagi itu saat itu kan kita akan menjalani operasi transplant ya. Cuma agak sedikit ada kendala dikarenakan donornya tidak cocok tipe saya dan istri saya, jadi tidak ada chance lagi untuk saya melakukan itu. Jadi untuk yang sekarang ini pun ya saya masih mengharapkan ya memang saya berusaha dengan sekuat tenaga agar anak saya bisa seperti anak-anak yang biasa, seperti yang dokter Indah bilang ya masih kecil lah berusaha. Jadi saya masih yakin bahwa anak saya bisa sembuh. Di mana memang vonis dokter di Singapura memang anak saya bisa lewat dari 10 tahun. Memang pada rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, anak saya bisa sampai umur 3 tahun. Ini saya bawa, cuma kulitnya agak beda, warnanya putih dan perutnya agak besar. Nah, dan dia dua kali muntah darah setiap tahun. Jadi tahun ketiga aman muntah darah. Itu saya sangat bersyukur. Ya cuma ada kendala-kendala lain yang seperti gatal karena kan bilirubinnya sangat tinggi. Ini saya berhak mau menanyakan yang satu, ya memang kita masih konsultasi dengan dokter yang memang
Cuma di sini yang saya mau pertanyakan, untuk ini saya sih yakin ya, percaya bahwa pasti ada solusi, pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Kenapa anak saya bisa bertahan sampai umur 3 tahun ini? Dimana memang di Singapura juga bilang tahun juga udah nggak bisa, dan memang ada banyak rekan-rekan kami yang kita ketemu di rumah sakit, ya semuanya nggak bisa bertahan sampai umur setahun lebih. Ya, di Tuhan ya anak saya bisa bertahan. Cuma pertanyaan saya mungkin hanya sekedar saya mau lama baru sekali ya 0,2 itu disuntikan. Yang kemudian pertanyaan saya adalah gimana cara range kita untuk memastikan, karena kan sekarang saya bingung, ada obat, ada disuntik juga. Nah, saya udah mengurangi, cuman saya juga bingung menguranginya sampai gimana, dan nggak ada apa namanya parameternya yang memang saya harus udah kalau saya kasih sama sekali obatnya gitu. Nah, cuma saya khawatir ada satu obat namanya Famagral, itu yang buat menurunkan tekanan darah, karena tekanan darahnya itu sempat kalau sampai setahun itu dia akan pendarahan di lambung dan akan keluar. Nah, itu yang saya khawatir, karena sempat lagi pas kita terapi, dokter yang memang menangani anak saya ini, sempat saya stop, akhirnya pendarahan. Nah, pendarahan sih nggak lama ya, mungkin sekali itu, memang itu berulang setahun sekali. Mungkin tahun ketiga ini aman sih, nggak diulang tahun ketiga ini nggak ada pendarahan sama sekali. Itu aja sih dok yang mungkin saya mau tanya. Terima kasih. Jadi saya baru mau nyetir tadi. Jadi begini Dek, memang betul kemarin saya sudah suntikan pada putranya yang kecil dia yang lucu itu. Kebetulan memang saya membawa itu amnion itu hanya 3 saja. Saya bilang ini nanti untuk pasien yang gangguan pada kandung empedu, oleh karena dia mengandung 100 kali lipat vascular endothelial growth factor. Tadi sana gambarnya ada ya, jadi nanti gangguan pada pembuluh darah, dinding pembuluh darah yang menuju ke sehingga tidak terbentuk kandung empedu itu akan diperbaiki. Yang berbentuk stenosis membantu itu akan diperbaiki. Oleh karena tidak hanya itu saja, yaitu maka kemarin kebetulan saya membawa itu saya suntikan pada putra Anda. Maka kalau saya tidak bisa kalau 0,2 Anda berarti masih menyimpan di sini, oleh karena memang sulit sekali kita menghitung kok 0,2 begitu ya Dek ya. Jadi mudah-mudahan ini memang saya baru mengembangkan yang ini epitel yang baru berhasil, mesenkim baru nanti besok malam kita kerja lagi. Kalau itu mesenkim sudah jadi, mesenkimel yang berasal dari amnion mesenkimel. Jadi amnion itu ada 2, grup epitel, grup mesenkim. Mesenkim ini untuk liver, untuk kandung empedu itu memang hasilnya luar biasa. Itu kalau sudah jadi nanti juga akan saya berikan pada putra Anda dan mudah-mudahan berhasil. Selamat pagi dokter, saya mau menanyakan untuk ibu saya, usianya 68 tahun. Beliau penderita diabetes dan artritis osteoporosis, cukup akut di bagian sendi tulang kaki. Sudah menjalani penyuntikan, pelumas, dan itu tidak membantu banyak, hanya hilang sekejap kemudian kembali lagi. Saya mau menanyakan apakah efektif penggunaan stem cell terapi ini terhadap beliau, apakah akan memungkinkan untuk kambuh lagi, berapa lama kira-kira terapi ini harus berlangsung untuk beliau mudah-mudahan sembuh total. Terima kasih. Silakan Dr. Prasna. Jadi kalau penyuntikan yang dilakukan udah yang pelumas ya, yang di intraartikular penyuntikan. Memang itu biasanya itu kan hanya bertahan beberapa lama, tapi begitu lagi kita suntikan lagi. Memang kalau dengan stem cell ini saya sudah lakukan juga pada pasien, kita suntikan dulu ke dalam intraartikular juga, selalu kita berikan juga intravena juga. Itu hasilnya cukup baik. Bagus, sampai sekarang dia baru menjalankan itu suntikan intraartikular dengan venanya baru 1 kali sudah tidak kembali lagi. Saya tanya juga sudah baik buat dia tidak perlu lagi stem itu sementara ini. Jadi memang bisa dilakukan stem. Mudah-mudahan sih bisa. Juga jalannya harus pakai tongkat begitu, jadi dan jalannya miring-miring begitu untuk menopang kakinya gitu ya. Jadi apakah itu memungkinkan untuk bisa lepas dari itu setelahnya? Mungkin kan ada kemungkinan bisa. Apa ada berat badan berlebih? Iya, saya rasa sih memang ada obesitas sedikit ya. Itu juga tetap harus dikontrol juga tadi, dan juga kan perlu kita turunkan juga berat badannya. Karena ada yang leptin tadi itu juga menghambat pekerjaan stem cell. Jadi kita tetap harus juga dengan diet juga untuk menurunkan berat badan dengan
Oke, siap. Saya ke tengah sekarang. Kita 4 pertanyaan lagi boleh dok? Oke, silakan. Terima kasih untuk Dokter Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparannya Dokter Indah tadi, untuk target organnya, di situ ada jantung, liver. Nah, yang saya belum lihat itu tentang ginjal, dok. Bagaimana dengan pasien gagal ginjal? Apakah sudah pernah dilakukan dan hasilnya bagaimana? Kemudian, apa ada efek samping dari penyuntikan stem cell ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Memang gagal ginjal itu merupakan organ miliknya Allah yang paling istimewa dan paling sulit sekali. Oleh karena satu ginjal dia menyaring untuk seluruh tubuh manusia. Dia mempunyai 3 galur sel. Ectoderm ada, mesoderm ada, endoderm ada. Mana yang kelainannya di mana kita juga tidak mengerti oleh karena di dalam tubuh manusia. Jadi sangat sulit sekali. Ada hakikatnya, semua pasien saya gagal ginjal itu memang fungsi ginjalnya membaik. Misalnya tinggal 15%, kemudian menjadi 55 itu sudah sulit sekali, sudah bagus sekali. Kadang-kadang kreatininnya memang masih naik turun. Nah ini saya juga belum mengerti, tapi setelah saya melihat ini amnion ini ternyata bagus sekali untuk gagal ginjal, saya mau mencoba mengambil epitelnya untuk tubular ginjal ya Dokter Prasna, supaya diperbaiki itu menggunakan jalur epitel. Jadi memang ini kita sudah mengerjakan terus-menerus. Memang membaik tapi tidak sempurna ya ginjal. Yang sangat sempurna itu pasien-pasien saya itu adalah jantung. Sampai saya mendapat appreciate dari profesor jantung dari Kanada untuk pasien beliau di Kanada. Oleh karena jantungnya tadinya MCI mati, kemudian stem itu sudah 8 sembuh total, fungsinya normal 95%. Kalau jantung sangat luar biasa bagusnya. Juga teman-teman dokter juga baik, tapi kalau yang ginjal saya mengakui memang sulit sekali untuk mencapai fungsi mencapai 45-50 itu Masya Allah sulitnya. Jadi saya masih terus-menerus melakukan penelitian. Ya, efek sampingnya? Penyuntikan tidak ada, tadi sudah dijelaskan di awal ya. Mungkin memang tadi ada yang pusing, ada itu karena sedang bekerja ya dok ya? Iya, karena justru perbaikannya dimulai ketika ada pusing-pusing atau itu, tapi itu bukan efek samping ya dok ya? Oke, silakan ibu. Terima kasih, selamat siang dokter. Saya ingin menanyakan dengan fungsi dari stem cell yang sangat hebat ini, di mana saja kita dapat memperoleh terapi stem cell ini, yang pertama. Kemudian tadi ada pertanyaan dari ibu di sebelah saya tadi, bagaimana itu BB cream yang sekarang sedang ramai di pasaran itu, apakah itu juga mengandung stem cell, BB cream? BB cream ya. Satu lagi dokter, apakah suatu saat nanti terapi stem cell ini dapat dipakai sebagai terapi yang rutin seperti injeksi botox gitu, jadi biar kami yang ibu-ibu ini bisa cantik-cantik seperti dokter di depan. Terima kasih. Oke, silahkan Dokter Indah dan Dokter Prasna. Bibit saya tidak mengerti bibit itu apa ya. Oh, supaya halus ya. Lebih cerah gitu deh. Belum pernah membaca ini ya, mungkin kalau Ultimo yang tadi saya mengerti, tapi saya tidak mengerti itu isinya apa itu yang saya harus mengerti dulu ya, tidak perlu stem cell kan pastinya ya. Kalau memang untuk masa depan ini future medicine ini stem cell, nggak ada lain. Nanti memang di waktu saya pertemuan dengan stem cell di Amerika itu dia mengatakan nanti nggak ada lagi dokter bedah plastik. Untuk apa? Sehingga diolah sudah halus. Ini belum pernah saya sampaikan di sini tentang pasien-pasien saya cancer pada wajah. Saya operasi hanya saya dioles dan salep, wajahnya jadi halus, gak ada bekasnya. Tapi tidak saya sampaikan oleh karena ini adalah pasien.
Jadi saya punya pengalaman ratusan pasien sebetulnya luar biasa. Banyaknya setiap pertemuan saya melihat yang datang siapa dulu. Nanti ibu dok ini, sedikit ini, apa yang datang ini. Jadi selalu saya tanyakan, kok di sini oleh karena kandungan di sini adalah ibu dan anak ya pasti plasenta. Jadi memang futuristik medicine itu memang nantinya ke arah sana. Maka FDA kita itu mengikuti peraturan FDA saya. Jadi kalau di Indonesia belum ada tidak masalah. Oleh karena dunia itu diatur oleh FDA lebih aman kita. Peraturan kita mengikuti semua. Entah kapan Indonesia mungkin pergantian presiden makai lagi tidak ada ya, saya tidak mengerti. Penelitian tetap harus berjalan oleh karena sudah menghasilkan para dokter banyak sekali dari stem cell. Cuma tidak pernah ada peraturan yang jelas. Karena dokternya sudah banyak kan ini sangat lucu sekali. Jadi untuk pendidikan bisa repot. Makanya kita ever onward no retreat, terus penelitian tidak boleh berhenti. Oleh karena ini demi kepentingan kemaslahatan umat. Tidak ada loh orang yang disuntik stem cell sampai kayak Mbak Ayu itu yang di penjara-penjara, nggak ada. Oleh karena pasien-pasien saya yang pra 30 tahun yang kakinya bolong semua itu sebulan udah baik semua, pakai sepatu semua. Itu pastinya harusnya kita mendapat penghargaan, bukan cercaan. Dan itu yang saya harapkan memang nomor satu yang saya tuju itu adalah orang-orang yang sangat menderita ya. Jadi kalau mereka baik, menjadi tenaga kerja yang baik, saya kira kan living cost yang dia turun ya, tidak terlalu mahal mereka. Pemerintah juga ya, di mana stem cell terapi bisa diperoleh di sini Ibu? Karena Dokter Indah sendiri yang menelitinya untuk bagaimana itu bisa diaplikasikan di sini. Nanti saya akan share jadwalnya Dokter Indah sama Dokter Prasna ya. Oke. Selain di sini di kota lain belum ada ya dok? Surabaya, Tangerang, Solo. Surabaya, Tangerang, Solo ya. Iya, oke. Makassar. Sama Makassar ya, oke. Iya, silakan Ibu. Makasih. Assalamualaikum Dokter Indah. Saya pasien Dokter Indah. Mungkin saya udah 8 orang bawa pasien di Dokter Indah. Yang pertama saya tadinya saya gula darah itu sekitar di atas 150. Alhamdulillah sekarang saya nggak pernah minum obat lagi. Tadi pagi juga saya dicek, padahal jam 6 saya udah makan, tadi pagi dicek cuma 109. Saya udah nggak minum obat lagi. Yang kedua itu saya bawa pasien waktu itu dengkulnya sakit dok. Hari Sabtu mau operasi di Pondok Indah dengan biaya 80 juta. Saya bawa ke Dokter Indah. Alhamdulillah sekali suntik udah bisa naik tangga dan semua keluarga aneh gitu. Sekarang udah 3 kali suntik dan saya mau menanyakan, saya sekarang udah 1,5 bulan udah kurang lebih bulan suntik lagi. Apakah saya dengan yang sakit dengkul itu kapan saya harus disuntik lagi? Dan yang ponakan saya sama anaknya itu, yang kami itu dok, yang tadinya insulin pagi sore, umur 16 tahun insulin, rencana Dokter Indah mau transplantasi pankreas itu 1,5 bulan. Sekarang sudah 2 bulan. Kapan untuk mereka untuk transplantasi? Besok siap. Oh, besok siap. Kasih dok. Pokoknya itu kalau menurut Profesor Fukuoka dari Jepang itu untuk ibu-ibu yang osteoporosis ya, osteoartritis itu setiap 6 bulan booster disuntik setiap 6 bulan sekali. Oleh karena makin sepuh ya usianya makin tambah, dikhawatirkan tulangnya nanti pasti akan lemah lagi. Jadi menurut beliau udah baik, sebaiknya 6 bulan sekali disuntik, dikasih saja untuk menjaga supaya tidak kembali lagi. Kalau kayak saya, kalau sudah baik ya mau bisanya 6 bulan aja tidak masalah. Ya, Dokter Prasna ingin menambahkan? Cukup? Ya, satu pertanyaan terakhir. Oh, pasti ada. Ibu juga bertanya dari tadi saya kesini Ibu nggak awas ya. Ibu mau tanya. Selamat siang, dokter. Kebetulan papa saya kena diabetes. Akibat dari diabetesnya itu mengena pada matanya.
bersama ke dokter dan diharuskan operasi. Dokternya bilang kalau tidak segera dioperasi akan